Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi berikutnya ya, yaitu batang tarik. Nah, di sini kalau kita bicara mengenai batang tarik ya, apa yang maksud dengan batang tarik? Batang tarik adalah batang yang secara dominan menerima gaya tarik, gaya aksial tarik ya. Gaya aksial itu kan gaya yang bekerja searah dengan sumbu utama batang. Nah, yang dominannya adalah gaya tarik. Aksial sendiri kan ada dua, ada aksial tarik, ada aksial tekan. Jadi kalau kita bicara mengenai gaya aksial, maka kita akan bertemu dengan dua, kalau nggak tarik ya tekan. Nah, yang sekarang kita bahas mengenai gaya tarik. Kalau kita bicara kapasitas baja dalam memikul gaya tarik atau tekan, kapasitasnya itu sama baiknya. Beda dengan beton. Beton itu bagus terhadap tekan, tapi dia lemah terhadap tarik. Mungkin kapasitas tariknya hanya 10%-an lah dari kapasitas tekannya. Beda dengan baja. Kalau baja, kapasitas tarik dan kapasitas tekan itu sama baiknya. Ya, makanya elemen baja itu biasanya dimensinya kecil, relatif langsing lah. Ya, maksudnya dibandingkan dengan panjang batangnya, panjangnya itu kecil. Dan itu nggak masalah kalau kita bicara mengenai batang tarik, elemen yang langsing nggak masalah. Tapi kalau nanti kita bicara batang tekan, dari segi perhitungan kekuatan memenuhi, tapi ternyata nanti ada satu permasalahan kalau di batang tekan itu yang namanya buckling. Jadi nanti ada ketentuan khusus yang kalau kita hitung kapasitas aksial tekan tidak bisa sama dengan aksial tarik karena ada unsur buckling. Ya, kalau kita bicara batang tarik, penampangnya kecil nggak masalah. Nah, seperti contoh di sini, kita lihat kabel yang ada di sini. Ini gedung yang ada di BSD ya, Gedung Indonesia Convention Exhibition. Nah, ini gedung di BSD. Nah, untuk atapnya, kabel penunjang di sini sebetulnya fungsinya untuk apa? Ini adalah penahan struktur atap. Karena atap yang dibangun di sini, ini bentangannya panjang, bentangannya besar, tanpa tumpuan banyak di bawahnya, sehingga diberikan gaya tarik, sehingga diberikan batang tarik di sini ya, banyak, sehingga nanti atapnya ketarik ke atas, nggak masalah. Elemennya langsing. Ini pun ini kabel, ya ini seling biasa, kabel seling. Untuk elemen batang tarik nggak ada batas kelangsingan, boleh lah sekecil apapun selama dia masih memenuhi syarat. Bisa dari segi perhitungan juga kapasitas masih lebih besar dari yang terjadi, nggak masalah. Memang ada disarankan batas kelangsingannya L per R nya tidak melebihi 300, tapi ini nggak ada nggak ada teorinya lah, dia hanya berdasarkan pengalaman saja dari segi ekonomis, kemudian kemudahan pembuatan dan risiko kerusakan gitu ya. Jadi biar nggak terlalu kecil juga. Kalau cenderung sangat langsing, struktur itu akan goyang atau getar ya, jadi nggak nyaman untuk penghuninya. Nah, selain itu juga kalau kita pasang elemen yang langsing, hati-hati. Biasanya kanopi, kita sering ya lihat kanopi di rumah-rumah atau di gedung yang di depannya biasanya di sini masih difungsikan, kemudian atasnya ini untuk kanopi cuma memanfaatkan kabel ini. Dari segi kekuatan, dari segi perhitungan mekaniknya jelas ini batang tarik, makanya plus ya. Ini batang tarik, aman ya. Ini kabel karena yang bekerja hanya batang tarik. Tapi bagaimana kalau ternyata kejadiannya ada angin yang meniup ini dari bawah, sehingga batang yang tadinya tarik berubah jadi tekan, nggak berfungsi dong ya. Jadi kalaupun kita nanti mau merencanakan struktur yang sederhana untuk atap seperti ini contoh ya, dalam perhitungan mekanika negatif selalu batang tarik, selalu positif. Tapi tetap kita harus memperhitungkan juga kondisi kalau suatu saat ternyata dia menjadi batang tekan ya. Sebisa mungkin
kita harus menduga ke arah sana gitu ya dalam perencanaan. Oke, sekarang kita bicara mengenai kuat tarik nominal. Kalau kita bicara mengenai kuat tarik nominal, berarti ini adalah berbicara tentang kapasitas tarik. Kapasitas tarik ditentukan oleh dua kondisi, penampang utuh atau penampang berlubang. Bisa jadi dalam satu batang gagal di batangnya, ya, di sininya, atau di sambungannya, gitu. Karena kalau di sambungan itu kan jelas untuk batang tarik, misalnya pakai baut gitu, berarti kan kita harus pasang lubang untuk masang bautnya. Nah, di mana ada lubang, distribusi tegangannya jadi berubah dan kapasitasnya akan mengecil. Tapi nanti di sini kita konfigurasikan perhitungannya itu dengan kita kaitkan dengan konfigurasi sambungan. Ya, bagaimana sambungan yang terpasang itu berhubungan dengan berapa besar kapasitasnya. Ya, jadi dalam perhitungan batang tarik, kapasitas batang tarik selalu berkaitan dengan perhitungan sambungan. Kalau batang tekan enggak. Ya, kalau batang tekan ya dia gagal batang saja. Tak perlu sambungan kalau batang tekan. Tapi kalau batang tarik selalu berkaitan dengan sambungan. Nah, ada dua kondisi. Yang pertama adalah kondisi penampang utuh, di mana kapasitas nominal tariknya itu adalah Fy dikalikan Ag. Sedangkan untuk penampang berlubang di posisi sambungan, rumusnya adalah Fu dikalikan Ae, luas efektif. Ya, Ae itu adalah luas efektif. Ini adalah luas efektif. Yang ini adalah luas neto. Nanti kita pelajari bagaimana cara menghitung luas neto. Sedangkan U adalah faktor shear lag. Apa itu faktor shear lag? Faktor shear lag itu adanya perlemahan akibat sambungan, akibat lubang. Kalau di las ada lubang nggak? Nggak ada lubang. Berarti faktor shear lag-nya malah bisa diabaikan. Tapi begitu sambungannya dalam baut dan jumlahnya banyak, faktor shear lag-nya bisa jadi membuat kapasitasnya turun drastis. Ya, jadi di mana penampang itu kita buat lubang untuk baut, berarti akan ada perhitungan faktor shear lag untuk menyesuaikan. Ya. Untuk faktor shear lag sendiri bisa dicek di SNI 1729/2015 ya. Di bagian awal-awal itu ada tabel yang membahas mengenai ini. Ada tabel yang membahas mengenai faktor shear lag. Contoh di sini untuk penampang IWF, faktor shear lag-nya adalah 1 min X bar per L. Kemudian nanti ada lagi yang untuk sambungan dengan tipe lain, penampang lain, rumusnya berbeda. Bisa cek. Nah, kalau kita bayangkan ya, ada satu batang nih. Ini batang yang mengalami gaya tarik. Ini posisi sambungan. Ini juga posisi sambungan. Ini sambungan. Sebelah sini juga ini sambungan. Yang di tengah ini bukan sambungan. Walaupun ada lubang, ini penampang biasa. Ini cuma namanya penampang berlubang. Dan diantaranya ini adalah penampang utuh. Nanti kita harus menghitung dari tiga kondisi ini. Sebetulnya kapasitas yang menentukan itu, kalau batang ini dikasih gaya tarik, sebetulnya dia gagal di kondisi batangnya di sini, atau di kondisi batang yang sudah dilubangi tanpa dikasih baut, atau kondisi yang ketiga di posisi sambungan yang nanti lubangnya diisi baut.
Kalau di posisi penampang utuh di sini, kapasitasnya hanya sampai tegangan leleh. Keruntuhan yang terjadinya keruntuhan leleh. Pasti batangnya gagal akibat leleh aja. Nah, setelah ini leleh, dia kan udah nggak punya kekuatan. Dia hanya memanfaatkan daktilitasnya saja terus bergerak. Mungkin nanti suatu saat kalau gayanya tariknya terus terjadi bertambah besar, ya nanti terjadi necking mungkin di sini. Ya, gitu. Di sini juga. Tapi begitu di posisi sambungan di sini, keruntuhannya adalah keruntuhan fraktur. Apa yang menyebabkan dia bisa lebih besar? Karena dia sudah masuk ke zona strain hardening. Ya, jadi untuk kegagalan di posisi sambungan, kapasitasnya dianggap mencapai strain hardening. Hanya di sini nggak ada necking kalau di sambungan, dia langsung putus saja. Karena apa? Tegangan putusnya sudah tercapai. Ini. Ya. Jadi nanti kita harus hitung antara penampang utuh dan yang kedua penampang berlubang. Mau itu berlubang saja atau lubang yang diisi oleh sambungan baut. Nah, kalau kita lihat rumusnya tadi, kalau kondisinya kita mau menghitung yang pertama penampang utuh, maka kapasitasnya adalah Pn sama dengan Fy dikalikan Ag. Fy-nya adalah tegangan lelehnya sesuai dengan mutu bajanya. Ag adalah luas grossnya. Luas gross itu dari mana? Dari tabel baja. Bisa dari Gunung Garuda, contoh ya. Nah, tapi begitu posisinya ada lubang, kita harus menghitung yang namanya luas efektif. Sedangkan luas efektif rumusnya adalah luas neto dikalikan faktor shear lag. Berarti kita harus mendapatkan luas neto terlebih dahulu. Bagaimana cara menghitung luas neto? Luas neto di sini berarti kita harus bisa membayangkan mekanisme keruntuhan, kemungkinan keruntuhan yang akan terjadi. Misalnya nih, di batang sini, kalau ada satu batang kemudian kita kasih lubang untuk baut, ada kemungkinan nggak batangnya ini begitu ditarik dia gagal di sini? Bisa jadi. Ini kemungkinan yang pertama. Sobek di sini batangnya. Ya. Atau kemungkinan yang kedua, dia zigzag. Gitu. Ini kemungkinan yang kedua. Atau kemungkinan yang ketiga, dia sobek secara diagonal. Bisa jadi. Ya. Nah, kemungkinan-kemungkinan ini nanti harus kita hitung kira-kira, karena kapasitasnya ini tergantung dari besarnya luas efektif. Luas efektif tergantung dari luas neto. Maka secara logikanya luas yang bisa mekanisme keruntuhan yang menghasilkan luas neto terkecil, pasti itu yang menyebabkan kegagalan karena kapasitasnya jadi yang lebih kecil. Nah, jadi dari 3 mekanisme ini kita harus cari ini berapa luas netonya, nanti dilanjut dengan berapa PN-nya. Ini juga berapa luas netonya berkaitan dengan berapa PN-nya. Ini juga sama, luas neto berkaitan dengan berapa kapasitas nominal tariknya. Berarti yang luas netonya terkecil berarti kapasitasnya juga terkecil, dan itu yang menentukan. Ya, kalau ada 3 mekanisme keruntuhan, berarti kita harus hitung 3 luas neto. Apa perbedaan dari mekanisme yang pertama dengan yang kedua, dengan yang ketiga? Mekanisme yang pertama semua lurus, tegak gitu ya. Nah, ini bisa kita hitung langsung karena jaraknya ada. G itu adalah jarak datarnya. Kalau kita jarakkan, S itu adalah jarak tegaknya. Tapi kalau mekanisme yang kedua dan ketiga, dia punya jarak diagonal.
Nah, untuk menghitung jarak diagonalnya dihitung dengan rumus ini. Jarak datar kuadrat dibagi 4 kali tinggi kali tebal dari bajanya. Contoh, kalau ada batang ini memiliki tinggi 90. Kalau panjang ke sini nggak pengaruh ya. Ini nggak pengaruh lah, nah hingga. Yang pengaruh itu adalah berapa tingginya, berapa ketebalannya. Jadi kalau kita lihat ini, kita potong di sini. Yang pengaruh itu adalah penampang ini dan posisi di lubang-lubangnya. Nah, sekarang kalau ada plat baja dengan tinggi 90 atau lebar 90 dan tebal 10 mili, kemudian dibebani dengan gaya tarik, ada 5 lubang diameter 22 yang dipasang secara staggered. Staggered itu apa ya? Zigzag ya. Hitung luas netonya. Nah, kita hitung dulu. Yang pertama adalah diameter baut. Diameter lubang, salah, ini bukan baut, tapi diameter lubang. Diameter lubang itu adalah diameter baut ditambah 2 mili. Jadi gini, ada yang namanya diameter baut. Kalau memang ternyata diameter bautnya, contoh diameternya 22, apa lubangnya dibuat sama? Enggak. Kalau dibuat sama, nanti bautnya susah masuk. Makanya dalam perhitungannya ada diameter nominal namanya. Ini namanya diameter nominal. Diameter lubang sama dengan diameter baut ditambah 2 mili. Ini nanti pelaksananya di pabrik akan ditambah 2 mili. Tapi dalam kenyataannya kadang-kadang ya, alatnya itu juga suka lebih merusak lagi. Udah ditambah 2 mili, kemudian pinggirnya juga jadi rusak akibat penggunaan alat itu. Maka biasanya ada lagi yang namanya diameter imajiner. Apa itu diameter imajiner? Diameter nominal ditambah lagi 2 mili. Nominal yang mana? Yang ini. Yang udah diameter baut yang udah ditambah 2 mili, kemudian ditambah lagi 2 mili. Jadi kesimpulannya diameter imajiner itu dalam perhitungan ya. Imajiner itu hanya digunakan dalam perhitungan. Jadi kalau untuk menghitung ya kita ambil konservatif saja, kita ambil aman saja. Maka dalam perhitungan diameternya kita tambahkan 4 mili. Nanti pas pelaksanaan ditambah 2 mili dari diameter baut. Ya, cuma berarti di sini nanti ada salah. Berarti kalau gitu harusnya ini biar hitungannya nggak berubah ya. Ini mestinya diameter 19 mungkin. Nah, jadi kalau ini soalnya kita ganti diameter 19 dipasang 5 buah secara staggered. Kemudian kita yang pertama hitung adalah diameter lubang. Diameter apa yang dalam perhitungan? Karena dalam perhitungan kita memerlukan diameter imajiner. Berarti diameter baut ditambah 1/16 ini tuh 2 mili, ditambah lagi 2 mili. Diameter bautnya berapa? 19. 19 ditambah 2 19 ya. 22 dikurangi 2, 20 dong, salah. Nah, ini 20 berarti. 20 ditambah 2, 22. Dalam perhitungan ditambah lagi 2 mili lagi. Berarti nanti totalnya jadi 24 mili. Ya. Ini dalam perhitungan. Nanti kenyataannya pas dibuat di lapangan nggak 24, tapi nanti waktu di lapangan dibuat pasang lubangin 22 mili. Tapi dalam perhitungan kita ambil konservatif saja, ambil menggunakan diameter imajiner. Nah, kalau kita sudah dapat diameter lubangnya, ya karena di sini diameternya 24 mili, ada berapa kemungkinan sih kegagalan yang terjadi di sini? Bisa jadi dia gagal di sini, lurus gitu. Bisa jadi juga dia gagal ke sini. Ya.
bisa dia gagal ke sini, ya sama aja dengan yang kedua tadi ya. Jadi ini nggak perlu kita hitung. Atau dari sini ke sini terus ke sini, rasanya nggak juga ya. Mungkin hanya satu, kemudian dua. Ya. Jadi kalau nggak jalurnya ABC, jalur yang keduanya adalah DE, F, G. Maka kita harus hitung 2 kali. Kalau kita simulasikan, keruntuhan terjadi pada jalur ABC, maka luas netonya adalah luas penambang ini. Nih. Luas penambang ini 90 kali 10 kurangi ini lubangnya, kita gambarkan di sini. Nah, ini lubangnya senilai 24 kali 10. Jadi menghitung luas netonya 90 kali 10 dikurangi 24 kali 10. Ini adalah luas neto yang pertama. 660 mm persegi. Kemudian jalur yang kedua adalah DEFG. Ada berapa lubang di sini yang dilewati? 2 lubang. Maka dalam perhitungannya 90 kali 10 ya, luas penambang total. Kemudian dikurangi ada berapa lubang? Kalau di mekanisme yang kedua berarti di sini akan ada lubang yang atas ya. Setinggi 24 juga, setebal 10, berarti 24 kali 10 kali berapa lubang? 2 lubang ya. Tapi di rumusnya tadi kita harus menghitung unsur yang dari diagonal. Ini dari diagonal, maka kita tambahkan 30 kuadrat itu adalah jarak. Oh, ini nggak kelihatan, ini ketutup. Sebetulnya jarak dari sini ke sini adalah 30 mili ya. Maka jarak datar kuadrat dibagi 4 kali jarak tingginya. 40 dari mana? 40 dari sini ya, jarak dari baut atas ke baut bawah. Makanya 4 dikalikan 40 kali ketebalan. Dihitung kemudian didapat hasilnya 476,25. Maka dari 2 luas neto yang terbentuk, ambil yang terkecil. Berarti dengan kegagalan yang kedua ini menyebabkan kapasitasnya menjadi kecil, dan itu yang menentukan ya. Nah, kalian bisa coba latihan lagi. Contoh di sini dengan soal yang ada plat dengan konfigurasi baut sejajar. Mekanisme keruntuhannya kemungkinan ada berapa? Ya cuma 1. Mungkin cuma ini doang gagal. Nanti sebetulnya ada lagi istilahnya geser blok, tapi nanti kita belum belajar itu. Ya berarti mekanismenya cuma 1, cuma di sini saja. Gimana ngitungnya? Ya tinggal luas penambang yang tadi, luas penambang utuhnya kali dikurangi lubang. Luas utuhnya berapa? 90 kali 10 tebal platnya. 10 kali 90 dikurangi luas lubang 24 kali 10. Ini kok 26? Salah. 24. Oke, caranya yang sama. Cuma cara untuk mekanisme untuk soal nomor 2, mekanismenya kemungkinan ada 2. Ini sama dengan yang tadi ya. Mekanisme 1 atau mekanisme 2. Kemudian yang ketiga, bisa mekanisme 1 sini, bisa begini ya, atau dia ke sini, sama saja. Dengan cara yang sama, coba kalian pelajari. Nah, mungkin yang akan berbeda di sini adalah gimana kalau penampangnya ini nggak tegak, nggak datar, tapi penampangnya adalah penampang siku. Ya, kita bisa lihat di sini penampangnya bentuknya seperti ini. Ya. Gimana cara ngitungnya? Prinsipnya sama. Mungkin di sini diameter
bautnya 20 ya, salah ya. Ini kan ini M20 nih, kita bisa lihat ini M20 ya. Jadi dalam perhitungan mestinya ini 20 baru ditambahkan 2 mili. Nanti ini adalah diameter nominal, tapi dalam perhitungan kita perlu diameter baut imajiner. Artinya diameter nominal 22 ditambah lagi 2 mili, jadi 24 mili ya, sehingga dalam perhitungan kita selalu menggunakan nilai 24. Nah, apa yang jadi perbedaan untuk penampang yang siku seperti ini? Yang jadi perbedaan adalah kita harus rubah penampang yang siku bagian sini menjadi datar. Kita pindahkan ke sini. Nah, jadi gini, gitu ya. Kita harus rubah ini. Jadi nanti bagian yang ini hilang. Kita pindahkan lubangnya jadi ada di sini. Jadi nanti kan bentuknya jadi datar. Ya, kalau kita lihat penampangnya mungkin seperti ini. Nah, seperti ini. Secara prinsip jadi sama. Ada berapa mekanisme keruntuhan? Mungkin ke sini A, B, D, E, atau bisa jadi A, B, C, F. Misalnya di sini ada titik F ya. Atau A, B, C, D, E. Bisa jadi. Tergantung kalian mau bikin berapa mekanisme gitu. Karena bisa jadi lebih dari 2. Ya. Dengan cara yang sama ya. Ini hitung luas yang datarnya, yang tegak, tinggal dikurangi diameter lubang. Ini adalah yang diagonal, karena kalau jalurnya A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, ada berapa kali diagonal? Ini diagonal, ini juga diagonal. Jadi nanti perhitungan diagonalnya akan ada 2 kali. Ya, nanti dihitung luasan mana antara ABC, ABDE atau ABCDE. Yang terkecil adalah itu yang menentukan. Nah, sekarang nanti kalian hitung berapa kapasitas batang tarik. Nah, kalau kita bicara berapa tahanan tarik atau kapasitas tarik rencana, berarti adalah PN. PN ada 2. Yang pertama penampang utuh atau penampang lubang. Kalau penampang utuh rumusnya tinggal FY kalikan AG, selesai. Tapi yang ini adalah FU dikalikan AE. AE adalah luas neto kalikan faktor Sirlek. Sebetulnya kalau ada penampang dipasang sambungan di 2 sisi ya. Dia sisi atas di sini dikasih baut, di atas di sini dikasih baut. Bisa jadi U ini diabaikan, bisa jadi U-nya itu mendekati 1, karena jadi nggak ada faktor Sirlek. Kalau ternyata ini kita misalnya ini ada plat landasannya, ada baja IWF, ada baja siku, kita bautkan ke sini. Nah, sebelah sini kan nggak dibaut. Nah, dia akan muncul perlemahan. Jadi muncul nilai faktor Sirlek yang ngurangin kapasitasnya agak lumayan. Tapi beda kalau ini penampang siku, ini plat landasannya, ini plat landasan. Jadi ini dibaut ke sini, ini dibaut ke sini. Ini kapasitasnya hampir sempurna. U-nya mendekati 1. Bisa jadi 1, makanya U-nya faktor Sirlek bisa jadi diabaikan. Tapi nanti kalian lihat di tabel SNI untuk memperhitungkan faktor Sirlek penampang siku yang dibaut di 2 sisinya. Nah, langkah pertama kalian menghitung berapa luas netonya. Berarti untuk menghitung luas neto, kalau ada penampang siku gini, yang bagian kanan tegakkan ke atas. Nah, mungkin seperti ini dengan 1 lubang ya, yang ini jadi hilang. Nanti ini penampangnya ke atas, ada lubang. Bisa jadi mekanismenya 1 di sini,
bisa jadi mekanismenya ke sini ya, dengan jarak diagonal ini, diagonal. Oke. Nah, di sini baut yang digunakan adalah diameter 19. Nanti pas pelaksanaan diameter nominalnya sama dengan 19 ditambah 2 mili. Tapi dalam perhitungan diameter imajiner 19 ditambah 2 ditambah 2 lagi. Jadi nanti dalam perhitungan kalian 23 mili. Oke. Jadi satu lubang ini ukurannya 23 mili. Coba kalian hitung menggunakan perhitungan luas neto. Nanti setelah dapat luas neto dari dua konfigurasi ini, ya, ambil yang terkecil luas netonya, kemudian masukkan ke rumus ini 1 dan 2. Oke, nanti kalian hitung berapa nilai ppn 1, berapa hitung ppn 2. ppn 1 ini penampang utuh di mana P-nya 0,9, atau yang ke PN2 itu penampang berlubang di mana P-nya 0,75. Nanti kalian tentukan berapa kilonewton PN-nya. Oke. Baik, mungkin itu untuk materi batang tarik. Jadi intinya kalau batang tarik, kalau kita menghitung kapasitas batang tarik akan selalu berkaitan dengan yang namanya sambungan. Kalau nanti kita merencanakan satu batang, paling nggak bayangan ancer-ancernya kita harus tahu kira-kira nanti sambungannya akan dipasang seperti apa sih, konfigurasi bautnya akan seperti apa sih, atau kita akan pasang pakai las gitu. Kita harus tahu dulu dari awal sebelum menghitung. Ya, jadi nanti coba-coba jumlah bautnya sekian, kalau sudah memenuhi syarat kita hitung balik kapasitasnya jadi berapa. Ya. Nanti kita lanjut dengan materi batang tekan, dan kelihatannya kalau batang tekan akan lebih rumit ya, tapi kalau batang tarik kan ya rumusnya cuma dua kondisi inilah, antara penampang utuh atau penampang berlubang. Penampang utuh atau penampang berlubang di posisi sambungan. Mungkin yang agak sulit hitung luas neto. Kalau untuk menghitung faktor shear lag-nya kalian bisa buka tabelnya saja. Faktor shear lag untuk siku gitu, nanti kita buka coba SNI 1725 nya. Di bagian awal-awal itu ada faktor U. Oke, mungkin itu ya yang bisa disampaikan untuk materi batang tarik. Kerjakan latihan ini ya, supaya nanti kita kemungkinan materi UTS akan sampai sini saja, batang tarik dulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.